Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nggak? Luar biasa. Oke. Baik, bagi saya sini akan memberikan materi tentang alat bantu atau media pembelajaran. Ya, kita akan kontrak waktu kurang lebih 100 menit ya, atau 1,5 jam dengan materi alat bantu media pembelajaran. Oke, sebelum kita ke materi ya, teman-teman apakah ada yang tahu apa itu alat bantu atau media pembelajaran? Apa itu alat bantu atau media? Anda tahu nggak media itu apa? Apa itu media? Media sosial? Media apa lagi? Media cetak? Media papan? Media elektronik? Arti media apa? Alat bantu atau perantara ya. Media supaya apa? Untuk memudahkan penyampaian informasi teman-teman nih yang mau menyampaikan informasi tentang dirinya, misalkan lagi di promo ya kan, lagi streaming di promo, kemudian di-upload di media sosial. Untuk apa? Menginformasikan netizen supaya tahu kalau kita lagi di promo gitu ya. Itu media ya. Nah, media yang kita lakukan ini adalah sebagai alat bantu. Pengertiannya adalah media adalah alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Media pendidikan kesehatan disebut juga sebagai alat peraga karena berfungsi membantu memperagakan sesuatu dalam proses pendidikan. Ya, karena mata kuliah kita adalah mata promosi kesehatan, ya, yang mana kemarin kita sudah belajar tentang tentang cara pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian juga belajar tentang SAP ya. Apa itu SAP? Satuan Acara Penyuluhan ya. Nah, kemarin kita belajar tentang SAP ya. Nah, di SAP itu kan bagiannya ada masalah keperawatan, ada materi pembelajaran ya. Ada apa lagi? Metode pembelajaran. Apa aja metode pembelajarannya? Dengan ceramah, diskusi, apa lagi? Demonstrasi, tanya jawab. Oke, udah pinter ya. Nah, pertemuan yang ke-13 ini kita akan bahas tentang pengertian daripada alat bantu media ya. Nah, karena dia adalah media untuk pendidikan, maka untuk menyampaikan informasi ya, informasi. Nah, ini mungkin kalian juga pernah membahas ini ya. Ini adalah intensitas alat peraga menurut Kerucut Elgar ya, bahwa alat peraga ya ini dari kategori 1 sampai 11 ya. 11 ini adalah intensitas bagaimana peran, fungsi ataupun alat peraga sangat dibutuhkan atau nilainya sangat tinggi. Contohnya adalah nomor 1 ya. Kalau hanya dalam kata-kata, orang tidak akan paham. Misalkan media media sayur-sayuran yang sehat itu sayuran hijau, yang daunnya itu bercabang, yang daunnya kebayang nggak? Ya, belum kebayang kan? Karena jangan kata-kata. Atau misalkan kemarin saya ke daerah Bogor, kemudian saya menemukan sawah yang sangat luas. Ya memang tergambar, tapi secara nilai cuma 1. Ya. Kemudian tulisan, ya, tulisan, rekaman, radio, film, televisi, pameran, field trip, demonstrasi sandiwara, benda tiruan, dan yang lebih bagus adalah untuk alat peraga ada benda asli, ya, benda asli. Misalkan kalian akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan ke masyarakat. Misalkan ada harus menganjurkan masyarakat itu dietnya adalah makanan sehat. Berarti teman-teman harus menyiapkan apa tuh? Contoh makanan sehat. Gitu. Supaya apa? Bukan hanya untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk memudahkan sasaran kita dalam mencapai pemahaman. Ya. Jadi yang paling tinggi nilainya apa? Benda asli. Kemudian apa sih manfaat alat peraga? Ya, menimbulkan minat pada sasaran. Tadi sudah dibahas ya sebelumnya. Kemudian mencapai sasaran lebih banyak ya, karena dengan 1 kita melihatkan benda aslinya,
maka semua tidak harus diceritakan, tidak harus direkam, ya, tidak harus di kata-kata, cukup diperlihatkan. Oh iya seperti itu, ya. Kemudian membantu mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman, ya, dengan media. Merangsang sasaran untuk meneruskan pesan kepada orang lain. Kemudian memudahkan penyampaian informasi, memudahkan penerima informasi oleh sasaran, mendorong keinginan untuk mengetahui. Menurut penelitian, organ yang paling banyak menyalurkan pengetahuan adalah organ mata. Ya, jadi dilihat, ya, informasi lebih cepat. Memang sebagian teman-teman atau mahasiswa atau siswa ada yang memudahkan lewat belajar lewat pendengaran, ya. Hanya mendengar saja, ya, cukup mendengar bisa menyampaikan informasi. Atau cukup merasakan, ya, juga bisa informasi, ya. Atau hanya membaca atau melihat, ya, itu masing-masing mempunyai kecerdasan. Ada teman Pak Ridwan, dia dulu satu santai ceritanya, ya. Dia nggak belajar, tetapi dia mendengarkan temennya yang dia belajar baca. Misalkan tentang manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkan, ya, atau pasti ia akan dapat, ya, atau berhasil. Ya. Temannya yang belajar, ya, tetapi teman yang satunya nggak belajar, tapi dia menyerap informasi dari teman sebelahnya. Gitu. Itu juga bisa, ya, itu kecerdasan melalui pendengaran, ya. Oke. Nah, berbagai media, ya, ini ada beberapa media-media, ya, seperti media cetak, media elektronik, ya, media papan, media hiburan. Media cetak yang mungkin akan kita sering melihat adalah apa namanya? Ada yang tahu? Media cetak, dicetak. Media cetak. Poster, apa lagi? Leaflet, betul, apa lagi? Apa? Lembar balik, apa lagi? Oh, udah pinter-pinter ini. Ada lagi? Brosur. Ya, brosur, ya. Gitu. Ya, mungkin kalian akan ya silakan. Ya. Ya. Ya, silakan. Nah, media cetak tuh, ya, ada booklet, ya, bentuknya buku, ya. Ada leaflet, ya, flyer, flip chart, rubrik, ya, poster, dan juga apa? Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang membuat leaflet, ya. Nanti kalian teman-teman akan dibagikan kasus, ya, sesuai dengan kasusnya, kemudian akan dibagi kelompok dan teman-teman membuat leaflet, ya. Oke, dan berbalik nanti akan di akhir ketika kita praktikum promosi kesehatan. Nah, sasaran yang dicapai apa sih, ya? Penggunaan alat media ini sasarannya apa, ya? Nah, ini akan merangsang atau memudahkan individu atau sasaran kita dalam mengetahui informasi yang kita sampaikan, ya. Apa saja, bisa individu atau kelompok, ya. Individu atau perorangan, ya. Kalau kelompok bisa kelompok lansia, kelompok remaja, kelompok anak, kelompok ibu hamil, apa lagi? Ya, kelompok klub gitu masuk nggak? Klub senam gitu, ya, masuk nggak? Klub sosialita, ya, masuk nggak? Ya, nah itu. Kemudian ada kategori sasaran, ya. Kategori tadi bisa kategori via lansia juga masuk, ya. Atau aspek demografi dan sosial. Apa sih aspek demografi? Demografi apa? Wilayah, ya. Demografi, geografi itu kayak geografi, ya kan? Demografi itu adalah wilayah, gitu, ya. Nah, apa sih aspek demografi? Misalkan daerah-daerah yang misalkan daerah mana yang Islamik, misalkan. Islamik ini adalah kental dengan Islamiknya, ya, sehingga kita membuat media juga harus sesuai dengan Islamiknya, gitu, ya. Misalkan daerah pesisir, yang ada sini orang Tanara ada nggak di sini? Orang Kronjo ada? Nggak ada, ya. Misalkan di sana ada orang Kronjo, ya kan, sasarannya misalkan. Kita harus sesuaikan sasaran kita dengan orang sana. Gitu. Oh, berarti kita bikin aspek demografi, misalkan bikin medianya tentang laut, ya, tentang perikanan atau apa. Atau bahasa yang kita gunakan, ya. Kalau kita bisa menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa mereka, ya minimal misalkan pembicara gitu, ya. Atau misalkan iya kabare, gitu kan? Atau bahasa mana, ya? Atau bahasa Arab misalnya, kahalut, gitu, ya. Jadi orang akan tertarik merasa, oh iya, jadi bisa bahasa kita, ya.
ya, atau menggunakan bahasa yang mudah digunakan. Ya, pernah teman-teman ada yang praktek proposal bahasanya bahasa medis. Bapak, jadi kita harus melaksanakan kalau RAD itu destra, sinistra, posterior, anterior. Orang nggak paham gitu ya. Harus menggunakan bahasa yang dimengerti ya. Kalau bisa bahasa mereka. Ada istiadat ya, biasa tepat dari disinggung ya. Minat dan perhatian ya. Kita harus juga cari minat dan perhatian. Kemudian ini penggunaan peraga ya, senyum ya. Itu harus kita buat agar apa? Agar audiens kita simpati kepada kita ya. Tunjukkan perhatian bahwa yang disampaikan itu penting. Oh, ini penting loh. Jangan sampai kita sendiri yang menyampaikan ini nggak penting gitu ya. Kalau kita yang menyampaikan nggak penting, apalagi yang memperhatikan gitu ya. Nah, kemudian tahan kontak mata nih, kayak gini baru nih ya. Kontak-kontak perhatikan supaya apa? Ada komunikasi dua arah ya. Bahwa emang kalau kita komunikasi, misalkan nih saya sama Kamil komunikasi, tapi saya begini, Kamil gimana kabarnya? Nah, kan dia kontak mata. Nah, kira-kira ketika kalian berbicara, kemudian yang mendengar kita nggak melihat kita, kira-kira perasaannya gimana? Nggak nyaman, ya kan? Apalagi, kayaknya nggak penting gitu kan? Masa nggak penting kan? Gitu. Bahkan tersinggung, ya. Ya, biasanya cerita kalau lagi marahan tuh, lagi marahan kita ngomong nggak didengar ya. Kemudian lihat peserta atau pendengar dan beri kesempatan mencoba alat-alat tersebut ya. Kita beri kesempatan kalau kita bawa peraga, kita berikan kesempatan untuk melihatnya. Jika perlu berikan selingan humor agar tidak membosankan. Jika perlu ya. Tapi kalau tidak punya selingan humor, ya kita senyum ya. Kemudian teknik yang lebih. Oke. Berhubung ini juga sebagai alat peraga ya. Dan di sini ketika Pak Ridwan memberikan penyampaian materi juga di sini lihat dari kesempatan untuk mencoba alat. Nah, kebetulan kita alat peraga ya, Pak Ridwan membawa alat peraga, contoh alat peraga ya. Di sini ada lembar balik ya. Lembar balik ini sasarannya untuk apa? Individu dan keluarga ya. Lembar balik ukuran A3 ya, A3+. Nah, ini harus portable seperti ini agar memudahkan kita dalam memberikan penyuluhan ya. Nah, nanti media ini bisa kita taruh di depan ya, saat individu ya. Kemudian nanti kita akan seperti ini ya. Misalkan contohnya ini adalah lista value. Silakan ada yang maju, Sika boleh maju sini. Dilihat alat peraganya. Ya, Bang. Ya, lihat teman-teman juga ya. Kemudian ini ada leaflet ya. Leaflet ini ya adalah brosur yang dilipat ya. Kan ada brosur yang nggak dilipat ya. Nah, brosur kampus tuh nggak dilipat ya. Nah, ini dilipat ya. Nah, ini nanti kalian teman-teman bisa gunakan saat menggunakan media ya. Silakan lihat. Dan ini adalah media untuk apa? Sasaran masyarakat, karena sasarannya lebih luas ya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya A1 ya. A1 itu dua kalinya A3 ya. Ada A2 ini tentang Castro ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan tentang alat peraga? Kalau tidak ada, nanti para yang bertanya. Silakan tanya apa aja tentang media alat peraga. Cara buatnya gimana Pak? Ya, silakan. Atau menggunakan media apa? Menggunakan alat bantunya apa gitu. Ya, silakan. Siapa namanya? Herti. Silakan Herti. Buklet. Oke, buklet itu ya namanya buku ya, buku tapi dia bentuknya itu sama seperti brosur. Kalau leaflet dia 4 dilipat jadi 3. Kalau buklet dia bisa berbentuk buku.
ya buku, tapi informasi gitu, ya. Kayak modelnya majalah dulu tabloid, yaitu buklet gitu maksudnya, ya. Apa? Field trip itu jalan-jalan, ya, jalan-jalan studi tour, ya, field trip, ya. Trip itu kan jalan-jalan, field itu ya apa ya? Field itu kan kalau diartikan ini bisa ladang, bisa apa namanya taman, ya. Rubrik. Nah, rubrik ini seperti contohnya seperti apa namanya? Seperti jurnal. Jurnal itu sama informasi juga, ya. Dia bentuknya apa, ya. Bisa print juga, tapi bentuknya informasi seperti berita. Ada lagi? Medianya dari mana cara buatnya? Apa? Dengan menggunakan apa yang tahu? Media kan? Canva boleh, atau bisa desain, bisa di apa? ChatGPT. boleh tak Pak pakai ChatGPT? Boleh, tapi kita harus mendeklar bahwa kita buat dari ChatGPT. Misalkan referensinya ChatGPT. Iya, ya, declare, ya. Tapi masalahnya ketika orang melihat itu ChatGPT seperti apa, ya. Oke, jadi tidak ada effortnya, tidak ada. Jadi ada semua itu ada kaidahnya, ibaratnya semua itu ada aturannya, ada peraturannya, ada kaidahnya, ada sopan santunnya, ada tertibnya, ada kode etiknya dalam membuat media, ya. Nah, kalau Canva memang media untuk apa? Untuk alat untuk ini ya, alat ya. Oh iya, benar. Ya, kalau Canva memang sengaja untuk media untuk apa? Desainnya, ya. Kalau ChatGPT itu apa? Jalur lintas, ya. Jalur lintas. Untuk hanya sekedar cari informasi, tidak apa-apa, ya. Ada lagi? Oke, apa? Buklet, sasarannya DVD, ya, DVD. Nah, bisa kita dalam media begini banyak kan pakai buklet, gitu ya. Nah, bisa kan buklet dibagi satu-satu, ya. Oke, ada tanya lagi? Kalau tidak ada, pada bertanya ya. Oke, tadi menurut kerucut harga mana yang lebih nilai lebih tinggi? Nilai yang lebih rendah? Hal yang perlu diperhatikan dalam melihat sasaran apa? Bahasa yang digunakan, apa? Kontak mata, betul ya. Apalagi aspek demografi, ya. Adat istiadat seperti apa? Sekarang kita akan bagi ke 3 kelompok ya. Kelompok silakan untuk berdiskusi. Langsung aja dibikin 3 kelompok, 1 ini bagi 2. Silakan diskusi untuk membuat media, ya, medianya dan materinya secara keseluruhan. Silakan bagi kelompok 1. Perwakilan 2 orang, 2 orang. Ya, silakan jelaskan aja. Ya. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 1 membuat graf Clifford ya, Clifford tentang asam urat. Lanjut ya. Ayo silakan. Ayo.
hambatan pembuangan urin. Jadi kalau misalnya kalian sering makan makanan kayak seafood, daging itu bisa mengakibatkan asam urat. Boleh selanjutnya, telan. Langsung ke dietnya aja. Di sini ada diet. Di sini ada diet 4 sumber dari asam urat. Yang pertama ada batasi asupan lemak, jadi daging tanpa lemak dan makanan olahan berminyak yang sedikit. Terus yang kedua ada protein dari daging ikan yang dibatasi hingga 80 sampai 120 gram per hari. Yang ketiga ada memperbanyak cairan minimal 2,5 liter sehari bagi prioritas makan. Yang keempat ada batasi urin karena hampir semua makanan mengandung urin terutama sumber protein. Oke, kita udah hapus untuk nomor 1. Nah, itu nomor 1. Sekarang kita ambil nomor 2. Nah, selanjutnya adalah pengertian ya, dan ya cukup pengertiannya ya. Ya silakan nomor 2. Jadi kebersihan diri itu upaya kita untuk memelihara tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, beri tepuk tangan untuk nomor 2. Menurutnya bagus ya. Ini kan HBS periode bersih sehat ya. Ini gambar anak kecil sedang sudah gosok gigi ya, sudah mandi dan lainnya. Oke, silahkan. Terima kasih kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Nggak ada ya. Atau itu aja aja. Wah, kelompok 3 sudah memotivasi yang punya apa? Kayaknya bawa peringan di sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dengan judul gastritis ya teman-teman. Jadi pengertian gastritis itu merupakan peradangan yang terjadi akibat meningkatnya sekresi asam lambung sehingga mengakibatkan peradangan pada lapisan lambung. Penyebab gastritis itu mengkonsumsi makanan dengan kadar pengawet dan garam yang tinggi yang berlebihan, konsumsi makanan berlemak dan berminyak berlebihan, konsumsi makanan asam dan pedas berlebihan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 teman. Ternyata teman-teman sudah memahami materi yang disampaikan ya. Tadi sudah juga membuat reflect ya. Nanti sesuai dengan kasusnya masing-masing, dan juga tadi sudah bagus ya. Yang gastritis ada warna hijaunya ya, warna terapinya. Kemudian nanti PHBS juga ada gambar anak-anaknya, bagaimana supaya kita masuk ke kelompok tersebut. Kemudian tadi kelompok 1 juga dengan judul asam urat ya. Asam uratnya juga tadi dengan media yang sangat bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kalau sudah ada yang disampaikan, terima kasih atas tugasnya. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nanti teman-teman kumpulin itu ya, nomor baliknya ya.